Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan mengkaji di acara Min Kids Sirah Nabawiyah, Majelis Imam Nawawi for Kids, Serial Sirah Nabawiyah. Kajian kali ini diadakan untuk kalian yang dulu belum sempat hadir di Min Kids offline di Pondok Gede. Kami membawakan materi tentang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kalian yang ketinggalan nih, bisa tetap menuntut ilmu, disimak baik-baik, dengarkan baik-baik, ikuti kajian ini, kemudian berusaha untuk memahami juga, insya Allah dapat pahalanya ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Yang di rumah bagaimana, sehat? Oh, alhamdulillah sehat ya dan semangat ya, Masya Allah. Nah, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengkaji di acara Min Kids Sirah Nabawiyah, Majelis Imam Nawawi for Kids, Serial Sirah Nabawiyah. Nah, kajian kali ini diadakan untuk kalian yang dulu belum sempat hadir di Min Kids offline di Masjidul Ihsan di Pondok Gede pada tanggal 30 November 2024 lalu. Kami membawakan materi tentang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kalian yang ketinggalan nih, bisa tetap menuntut ilmu, disimak baik-baik. Tadi aku waktu itu ikut loh. Alhamdulillah kalau ikut. Ini sebagai murojaah kalian. Karena menuntut ilmu itu harus dimurojaah, kembali dipelajari. Begitu ya. Nah, coba diingat-ingat lagi materinya tentang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali sapa-sapa dulu deh. Coba kalian yang ada di Imam Nawawi School. Yang di homeschooling Imam Nawawi. Masya Allah. Dan kalian yang dimanapun berada ya. Masya Allah. Kari gak sendiri di sini ya. Di sini ada teman-teman kita yang Masya Allah ya. Menuntut ilmunya rajin sekali nih ya. Kita akan bahas bareng di sini. Kita kenalan dulu nih ya. Yang ada di studio nih. Yang berpeci biru nih. Nah, ini siapa, Kari mau tanya dulu. Namanya siapa? Unais. Unais, Masya Allah. Unais kelas berapa? 3. Kelas 3. Sekolahnya di mana? Imam Nawawi Comas, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, siap duduk dulu ya. Barakallahu fiik. Yang tengah nih siapa namanya? Atala. Kelas berapa? Sekolahnya di mana? Kelas 5 di Gunung Iku Gamis. Masya Allah. Nih ya, keras suaranya. Ini siapa namanya? Rafsya. Rafsya. Kelas berapa? Kelas 5B. Kelas 5B. Di mana? Di Sekolahnya. Nawawi School Comas. Masya Allah. Siap ya untuk menuntut ilmu ya. Barakallahu fikum. Nah, ada yang di rumah juga harus siap ya. Siap kali, aku udah siap. Masya Allah. Ya, disiapkan alat tulisnya ya. Coba buku, kemudian pensil atau pulpen. Kali, aku kan masih TK, gimana nulisnya dong? Iya ya, kalau yang masih TK simak baik-baik, dengarkan baik-baik, ikuti kajian ini, kemudian berusaha untuk memahami juga, insya Allah dapat pahalanya ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, dari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biar semangat nih ya. Jadi kalau Kari bilang anak muslim, kalian angkat tangannya ke atas.
Semangat itu. Siap tidak? Oh, yang di rumah siap ya? Oh, Masya Allah. Coba ya, 1, 2, 3. Anak muslim. Semangat. Oh, Masya Allah ya. So, dia juga harus siap, harus semangat ya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, wow. Kemudian kan dapat punya jargon ya. Kalau yang dulu ikut tahu nih, jargonnya bahasa Arab ya. Kali kalau bilang Alsinatuna, kalian jawab apa? Arabia. Semangat ya. Coba ya. Alsinatuna. Ayatu Rabbina. Ahadithu Nabiyina. Fanuhibbu an natakallama bil lughatil Masya Allah. Oh iya ya Kari, aku ikut waktu itu, aku ikut juga. Oh Masya Allah ya. Baik, dihafalkan baik-baik ya. Masya Allah. Baik, adik-adik semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kita akan membahas teladan Rasulullah. Tapi sebelum itu ya, Kari selalu mengingatkan kepada kalian supaya kalian itu tetap semangat menuntut ilmu nih ya. Nah, pada slide berikutnya kita akan bahas tentang semangat menuntut ilmu. Ada berapa? Masih ingat gak? Ada berapa ya? Aku waktu itu nyatet. Tapi lupa lagi. Oh, lupa lagi. Dicatat lagi kalau lupa ya. Ada 4 keutamaan menuntut ilmu. Karis apa? Nah, itu dia. Oh iya Kari, aku ingat. Coba aku tulis lagi deh. Boleh yang mau nulis ya. Kari kasih waktu 5 jam. 5 jam. Lama dong ya. Jangan lama-lama nulisnya ya. Nah, yang sudah bisa nulis silakan menulis ya. Agar kalian bisa mendapatkan faidah dari kajian. Ya. Supaya pulang ke rumah kalian bukan cuma seru-seruannya aja yang diingat. Abi Umi, aku tadi ikut kajian, Karinya seru. Nggak gitu ya. Harusnya gimana? Abi Umi, aku tadi ikut kajian, aku dapat catatan ilmu nih. Oh ya banyak banget ini. Oh, Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Nah, yang studio juga nulis ya, Masya Allah. Tulisannya sengaja Kak Adi buat singkat-singkat ya, supaya nulisnya juga tidak terlalu lama dan kalian memahami apa yang nanti Kak Adi ceritakan ya. Baik, Masya Allah. Udah ada nomor 3 sampai 3. Nanti kalau sudah kalian tulis Kak Adi ceritakan deh. Ini Kak Adi nulis nih gak sembarangan nih ya. Sambil nulis ya, sudah selesai? Masya Allah, belum ya, barakallahu fiik ya, silakan sambil menulis. Baik, barakallahu fiik. Kata Rasulullah itu dalam hadis yang hasan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah, semangat menuntut ilmu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, dalam hadis yang panjang, tapi kita ambil faidahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fajtama'a qaumun." Dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Ngapain mereka? Ya, yatluna kitab Allah. Udah ngumpul di masjid, nggak ngobrol adik-adik di masjid itu. Kemudian tidak lari-lari. Aku dulu pernah main petak umpet kali di masjid. Waduh, ya jangan diulangi ya. Bukan tempat bermain masjid itu. Kata Rasulullah apa? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Jadi di masjid itu untuk membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Apalagi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mempelajari. Ya, mempelajari Al-Quran. Nah, kita akan belajar Al-Quran hari ini insyaallah ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ajukan dulu hadisnya ya. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka itu suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah yaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari.
Apa yang akan mereka dapatkan? Kata beliau, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Makanya Kak Ari poin pertama tulis hati tenang. Ya. Kemudian apa yang akan didapatkan lagi? Wa ghasyiathumur rahmah. Maka Allah akan menyayangi mereka, merahmati mereka. Makanya Kak Ari tulis dirahmati oleh Allah. Orang yang menuntut ilmu itu dirahmati oleh Allah. Siapa yang mau dirahmati oleh Allah angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Pas bau ketek. Gitu. Hati-hati ya. Masya Allah ya. Angkat tangan ya. Siap. Coba ya. Yang semangat. Aku gitu. Coba yang di rumah juga ya. Siapa yang mau disayang oleh Allah? Aku. Yang setuju gimana nih? Wah. Coba ya sekali lagi. Siapa yang mau disayang oleh Allah? Barakallahu fi. Yang mau disayang oleh Rasulullah. Wah semangat. Yang mau disayang oleh ibu. Sama juga disayang oleh ibu ya. Oleh ubi deh. Oleh ibu ya. Coba yang mau disayang oleh ayam. Ayam jago dong ya. Nanti dipatok sama ayam. Bukan. Hati ya. Sekarang makanya konsentrasi ya. Nah. Tadi ya. Nazalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka itu ketenangan. Hati menjadi tenang dengan menuntut ilmu. Kemudian wa ghasyiathumur rahmah. Diliputi rahmat Allah. Disayangi oleh Allah. Wa hafathumul malaikah. Dikelilingi oleh malaikat. Kalian mau dikelilingi malaikat atau mau dikelilingi syaitan? Malaikat dong. Malaikat selalu menyuruh kepada kebaikan ya. Kalau syaitan menyuruh kepada keburukan ya. Apalagi yang keempat, wa dzakarahu fi man indah. Dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk yang mulia di sekitar. Ya. Di hadapan para malaikat. Mau enggak namanya disebutkan? No? Iya. Oleh Allah lagi, Masya Allah ya. Oleh Allah yang menciptakan kita. Itu keutamaan orang yang menuntut ilmu, adik-adik. Oh gitu Kari. Kalau begitu aku semangat nuntut ilmu ya. Masya Allah, luar biasa nih keutamaannya. Iya, Masya Allah. Bukan hanya 4 ini ya. Kalau Kak Ari bahas semuanya gak cukup waktunya ya. Oke, Masya Allah. Nah, kita akan bahas telaga Rasulullah SAW itu, ya. Tapi sebelum itu, ya, siapa yang tahu? Coba kali mau tanya ke Rafsya nih yang di sini. Rafsya, kamu tahu rukun iman ada berapa? 6. Ada 6, barakallahu fiik. Harus tahu ya anak muslim ya, rukun iman ada 6. Atala, rukun iman yang kelima apa? Iman kepada hari akhir. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Dihafalkan lagi ya rukun iman 1 sampai 6. Nah, rukun iman. Nah, slide berikutnya kita bahas tentang rukun iman. Oh Kari, gak ada telaga-telaganya sih. Kan dulunya telaga Rasulullah. Nah, ini pengantarnya. Mengapa Kak Ari bawakan rukun iman ya? Karena telaga Rasulullah SAW adanya di hari kiamat nanti. Makanya Kak Ari bawakan rukun iman dulu. Dan sekaligus kalian murojaah ya di sekolahnya. Kalau rukun Islam, Unais ada berapa rukun Islam? 5. Ada 5. Barakallahu fiik ya. Baik, nah kalau rukun iman yang lupa-lupa boleh ditulis lagi ya. Rukun iman pertama, beriman kepada Allah. Ya, yang kedua beriman kepada para malaikat. Yang ketiga ya, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada takdir, qada dan qada. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang telaga. Kenapa? Karena telaga Rasulullah SAW itu termasuk rukun iman di next berikutnya. Nah, beriman kepada adanya telaga Nabi Muhammad SAW termasuk beriman kepada hari kiamat. Ya itu dia rukun iman, beriman kepada hari kiamat, dan diantaranya adalah
telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu telaga? Nah, tadi sebelum kajian ada yang nanya sama Kak Arya, telaga itu apa? Ya, telaga itu adik-adik adalah kumpulan air yang banyak di suatu tempat. Jadi bahasa kita itu sebenarnya bisa disebut danau. Kalian tahu dong danau, ya, kumpulan air, ya. Telaga Nabi Muhammad SAW disebut haud, ya. Haud itu telaga, ya, haud. Nah, sifat-sifat telaga nanti disebutkan, ya. Haud. Ya, haud telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya, ini dia. Nah, ini dia ya Karim maksud nih. Al-Kautsar. Kalian pernah dengar Al-Kautsar? Hafal tidak soal Al-Kautsar yang di rumah bagaimana? Hafal tuh kali, aku udah diajarkan di sekolah. Oh, Masya Allah. Coba yang di studio ya. Kita baca bareng-bareng surah Al-Kautsar ya. Ya, kita mulai dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, semangat nih ya. Membaca kitab Allah. Membaca Al-Quran. Yang satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Ya, satu huruf loh. Ya, satu huruf. Kalian pernah itu enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf coba ya? Banyak kali ya. Iya banyak ya, sekitar 19 huruf. Coba kalau dikali 10, 190 kebaikan yang Allah berikan. Masya Allah ya. Kita akan bahas surah Al-Kautsar ayat pertamanya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Nah, Masya Allah. Al-Kautsar ya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan Al-Kautsar itu ya Rasulullah menjelaskan Al-Kautsar al-khairul katsir ya. Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Ini dari sahabat Rasulullah SAW pernah ditanya ya. Alladzi a'tahu Allahu iyyahu, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembincangan di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Nah, ada yang bertanya lagi, aku pernah mendengar ya. Aku pernah berkata ya kepada Sa'id, apa itu Al-Kautsar? Kata beliau, Al-Kautsar adalah sungai di surga yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Dan sungai itu termasuk dari kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah sebuah sungai di surga. Sebuah sungai di surga namanya Al-Kautsar. Kok Kari bukan telaga? Nanti Kak Ari lanjutkan ceritanya ya. Sebuah sungai di surga. Di sana juga ada Al-Kautsar adalah sebuah sungai di surga. Telaga Nabi Muhammad SAW juga disebut Al-Kautsar karena sumbernya dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Begitu ya. Nah, hadis tentang telaga Rasulullah SAW itu sangat banyak adik-adik. Bahkan seorang ulama, Ibnu Hajar namanya, beliau pernah mengungkapkan sahabat Nabi yang meriwayat tentang telaga Nabi Muhammad SAW itu 50 orang. Bahkan dari riwayat lain bahkan lebih ya 50 sampai 70. Artinya Nabi Muhammad SAW sering mengulang-ulang tentang telaga ini. Derajat nih, kalau Kari bahas hadis nanti kalian bingung ya. Pokoknya
Ini hadis yang mutawatir. Ya, mutawatir itu banyak yang meriwayatkannya. Ya, saking banyaknya kata Ibnu Hajar 50 orang sahabat meriwayatkan hadis tentang telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita harus yakin adik-adik bahwa nanti di hari kiamat ada telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada danau air yang banyak di waktu orang-orang itu kehausan. Tahukah adik-adik? Di padang mahsyar matahari didekatkan sampai 1 mil, dekat pokoknya ya. Ada yang berkeringat, keringatnya ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai mulut. Nah, itu bergantung dengan amal soleh yang mereka lakukan di dunia ya. Kalau kita banyak beramal soleh, insya Allah kita tidak akan tenggelam dengan keringat kita di padang mahsyar adik-adik. Nah, itu sifat telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada nanti di hari kiamat. Jadi tahu ya kenapa telaga Rasulullah disebut Al-Kautsar? Karena airnya berasal dari sungai Al-Kautsar di surga. Dalam hadis yang sahih juga disebutkan dari surga terdapat 2 talang. Talang kak, apakah talang itu? Talang kayak pancuran. Tahu ya, kalau kalian senang main air hujan, kalau air hujan kan kalau dari atas ke bawah ada pancurannya kalau di rumah-rumah ya. Iya, tahu kan? Itu pancuran ya. Pancuran atau talang dari sungai Al-Kautsar ada 2 yang mengalir ke telaga Rasulullah SAW. Ya, satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Masya Allah. Dan airnya sangat deras mengalir dari surga sungai Al-Kautsar ke telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar. Makanya disebut telaga Al-Kautsar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ya kita harus beriman dengan adanya telaga Rasulullah SAW. Kemudian sifat-sifatnya nih ya, sifatnya. Nah untuk next, kasih kali kita sudah hafal ya surah Al-Kautsar ya. Nah sifat-sifat telaga Rasulullah SAW sangat luas. Sangat luas. Disebutkan dalam hadis disebutkan ya. Jadi lebar dan panjangnya sama. Kalian udah belajar matematika ya. Tentunya ini pendekatan ya supaya mudah dipahami. Ya, panjang dan lebarnya sama. Yaitu sejauh perjalanan 1 bulan. Dalam satu riwayat banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang luasnya telaga Rasulullah dan bermacam-macam. Kadang Rasulullah menyebutkan panjang lebarnya sama, perjalanan 1 bulan, panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Ya, pokoknya panjang banget. Kadang Rasulullah SAW itu menyebutkan panjangnya dari kota Madinah ke Son'a di Yaman. Ribuan kilometer kalau diubah ke jarak hari ini ya. Kadang Rasulullah menyebutkan satu kota dengan kota lain yang ada di Syam ya, ada Ailah, dan lain-lain. Maka para ulama menjelaskan bahwa telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah luaskan sedikit demi sedikit ya. Begitu ya, Allah luaskan. Jadi riwayatnya banyak, hadis yang menceritakan banyak ya. Jadi semakin luas telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sebagai umatnya jangan khawatir tidak kebagian ya, sangat luas ya. Baik. Kemudian jelasnya sangat banyak. Saking banyak menjadi banyak. Banyak. Sebanyak bintang-bintang di langit. Kalian pernah berhitung bintang di langit ada berapa? Banyak banget ya. Makanya kita nggak akan berebutan ya mengambil air dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diminum. Kenapa? Karena orang yang minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak akan haus selama-lamanya. Tuh, insya Allah. Kalian harus ini ya semangat untuk bisa minum di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Contohnya apa? Misalkan dengan menuntut ilmu nih. Tadi ada yang belum tahu telaga. Kalau dengan kalian menuntut ilmu, kalian bisa tahu bahwa Rasulullah punya telaga. Ya, siapa yang tadi kesininya jalan kaki ada? Nggak ada. Oh, di sini kesininya pakai motor? Ada, masya Allah. Yang kesininya pakai mobil pemadam? Oh, nggak ada. Mobil pemadam memang ada kebakaran ya? Oh iya ya, masya Allah. Ngomong-ngomong kendaraan nih, apapun kalian menuntut ilmu dengan apapun, dengan berjalan kaki atau naik kendaraan, ya apapun kendaraannya, ya semoga itu menjadi langkah-langkah menuju surga. Karena kata Rasulullah SAW, "Wa man salaka tariqan yatamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menempuh suatu perjalanan yang di dalamnya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Coba yang semangat, siapa yang mau masuk surga? Oh, Masya Allah. Siapa yang mau masuk sumur? Aku juga. Sumur, sempit sumur ya. Tapi aku bisa naik lagi dong, Kak. Iya ya. Konsentrasi ya. Tadi bicara kendaraan ya. Kita murojaah bahasa Arab nih ya. Coba ya Alsinatuna dulu ya. Alsinatuna. Ayatu Rabbina. Ahadithu nabiyina. Fanuhibbu an natakallama bil lughatil. Coba ya kita hafalan mufradat kendaraan. Nah, coba ya. Kring kring darajatun. Nah, ya yang lain jangan dikit apa ya gitu. Yang lanjut ya. Kring kring darajatun. Rem jawalatun. Nging sayyaratun. Tutut tiparun. Kereta wusta iratun. Pom safinatun. Sapi. Kok safinatun sapi? Sapi mah hewan. Ya bukan kendaraan. Coba pom safinatun. Kapal laut ya. Telolet hafilatun. Dihafalkan dong ya murajaahnya apa mufradat kendaraan. Nah, Masya Allah. Kali aja nanti ada di kuis nih tentang mufradat bahasa Arab. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, relax dulu ya. Kalau Kak Ari bilang tarik nafas, naik, tarik nafas, naik, turun. Siap ya? Naik, turun. Naik, turun. Hehe, aku capek kali. Ya, coba lagi yuk. Naik, turun. Naik, turun. Naik. Sampai zuhur nanti ya. Turun. Yang di rumah juga ikutan. Aku capek. Baik. Sudah ya, sudah tenang lagi. Kita fokus lagi ke kajiannya. Nah, berikutnya. Ya. Setelah kita membahas tentang sifat-sifat telaga, tadi apa tadi? Sangat luas. Panjang dan lebarnya sama. Ya. Kemudian pokoknya sangat luas banget. Ya. Gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Tidak akan berebutan orang-orang yang menuju telaga Rasulullah SAW. Udah kebayangkan ya? Jadi di padang mahsyar nanti Rasulullah SAW itu akan mendahului kita di telaga, menunggu kita. Dalam satu hadis disebutkan ya bahwa aku akan mendahului kalian di telaga. Setiap nabi sebenarnya memiliki telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Tapi telaga yang paling luas adalah telaga Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad pernah bercerita seperti itu. Jadi setiap Nabi Muhammad menjaga telaganya, ya, seperti orang itu menjaga untanya. Ya, kalau misalkan
dari telaga tersebut. Kalau ada unta yang minum di telaganya, ya bukan unta miliknya, maka diusir, jangan sampai sini. Maka di telaga Rasulullah SAW juga bagi orang-orang yang bukan umatnya Nabi Muhammad SAW, ya itu Rasulullah menghalanginya. Ini khusus untuk umat Rasulullah SAW. Para sahabat pun bertanya, bagaimana engkau mengenali kalian? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Kan orang banyak nih di padang mahsyar itu, manusia awal sampai akhir itu berkumpul. Umatnya ya Rasul pertama, pokoknya dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir itu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Nah, ketika ada yang mau ke telaga Rasulullah dengan umat Rasulullah Muhammad SAW, itu disingkirkan. Nah, gitu ya. Banyak sekali. Kata para sahabat, bagaimana kau mengenali kami ya Rasulullah? Dari sekian banyak itu, ini umatku, ini umatku. Bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Slide berikutnya. Ini deh. Sebelum kita ke bagaimana orang-orang yang dikenali Rasulullah, tadi dijelaskan tentang sifat lainnya. Ya, airnya lebih putih dari susu. Jadi airnya lebih putih dari susu. Kemudian lebih manis dari madu dan lebih harum dari kasturi. Kali kasturi itu apa? Kasturi itu ya minyak wangi yang paling wangi di dunia ya. Itu kasturi. Ya, airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu. Itu sifat air. Tadi kan sifat telaganya. Sekarang sifat airnya. Sifat air dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi. Sebentar kali aku nulis dulu. Oke, silakan ya. Kita aja di dunia ya luar biasa ya, kalau minum susu sehat ya, minum madu sehat juga. Kasturi bagi laki-laki itu kalau ke masjid ya itu disunahkan ya untuk berwangi-wangian dengan bajunya atau badannya dengan minyak wangi ya. Nah, air dari telaga Rasulullah SAW itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu dan lebih harum dari kasturi. Di surah Muhammad ya ada disebutkan ya, masalul jannatil ladzi wa'idal muttaqun. Ya, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asid. Di dalam surga itu ada sungai-sungai yang airnya itu rasanya tidak payau. Kali payau itu apa? Nah, payau itu kalau kalian pergi ke pantai, di pantai kalian dari sumur ada airnya, kalau dirasakan itu kurang segar, ya asin tidak, segar tidak, itu namanya payau, air payau. Nah di surga ya airnya tidak payau, artinya segar airnya. Salah satu sungai surga, ya airnya itu sangat segar, tidak payau rasanya, ya. Kemudian ada lagi ya. Tadi apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Dari air surga. Dan sungai-sungai yang dari susu. Yang tidak berubah rasanya. Ya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar sa'mu. Di surah Muhammad. Ya, nanti bisa dicek di rumah mushafnya. Lihat. Ayat ke-15 ya disebutkan. Di dalam surga ada sungai-sungai yang airnya ya dari susu yang tidak berubah rasanya. Kalau air susu di dunia, kalian beli air susu sapi ya, kemudian dituang di gelas, lupa minumnya sehari 2 hari, kalian minum lagi, udah basi. Tapi kalau susu di surga tidak akan basi, tidak akan berubah rasanya. Lam yataghayyar ta'muh. Rasanya tidak akan berubah.
Ada sungai apa lagi? Ada sungai khamr. Kalau di dunia khamr itu haram. Nggak boleh orang muslim minum khamr. Ya, minuman yang dari perasan anggur. Kalau di surga ya itu dibolehkan. Ya, sungai dari khamr. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan ada sungai dari madu yang murni. Nah itu dia. Itu sungai-sungai di surga. Siapa yang mau masuk surga? Masya Allah, banyak sungainya sepuasnya ya. Dan begitu ya. Di surga itu luar biasa ya. Ini tujuan kita duduk nuntut ilmu di sini, tujuannya masuk surga ya. Begitu. Nah, agar kita bisa minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ceritakan yang tadi ya. Kali ceritakan kembali bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahului umatnya di telaga dan menjaga telaganya supaya tidak diminum oleh selain umatnya. Para sahabat pun bertanya, bagaimana engkau mengenali kami ya Rasulullah? Apa jawabannya? Ya, sesungguhnya kalian itu umat Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan di hari kiamat ghurran mu'ajjalin. Apa itu? Dengan bercahaya di anggota wudhunya. Jadi Rasulullah mengenali umat Nabi Muhammad, umat beliau, ya, di hari kiamat dengan cahaya yang muncul dari anggota wudhu kita. Mulai dari sekarang, kalian harus semangat bersungguh-sungguh wudhunya yang benar sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan wudhu asal-asalan, asal kena air, udah ya. Kok suaranya pok Kak? Ya ceritanya ada airnya itu ya. Nah, ya, jadi berwudhulah dengan sungguh-sungguh, menyempurnakan wudhu. Itu salah satu cara agar kita bisa minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengenali umat Nabi Muhammad SAW dari bekas air wudhunya, ya, bekas air wudhunya. Kemudian berikutnya agar kita bisa beribadah, ya, agar kita bisa meminum air di telaga Rasulullah SAW, beribadah sesuai contoh Nabi. Ya, beribadah sesuai contoh Nabi. Maka di riwayat lain disebutkan, di hadis lain disebutkan, ya, sesungguhnya didatangkan kepadaku dan aku suatu umat, ya, suatu umat Rasulullah SAW menceritakan, ya, umat ini sedikit jumlahnya. Para ulama menjelaskan, ya, sedikit yang datang yang datang kepada Rasulullah digambarkan ada beberapa orang ya Rasul yang aku mengenal mereka pada saat itu dia, ya, maka beliau menjawab mengatakan umatku. Akan tetapi para malaikat menjawab, ya, menghalangi mereka yang sedikit ini agar tidak minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para malaikat, sesungguhnya engkau tidak mengetahui, ya, apa yang mereka lakukan setelah sepeninggal engkau. Ya. Maka Rasulullah bersabda, suhqan liman badda ba'di. Ya, liman baddala ba'di. Menjauhlah orang yang mengubah agamaku setelah aku. Jadi dijelaskan para ulama, ada segelintir orang yang ketika hidup Rasulullah SAW bertemu Rasulullah pun kenal. Ya. Kemudian ketika Rasulullah wafat, maka beberapa orang tersebut, ya, murtad, ya, keluar dari Islam. Maka terhalang mereka itu dari meminum telaga di telaga Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah mengenalnya. Ya. Ini hanya beberapa saja, ya, bukan semua sahabat, ya. Hati-hati, ya. Jadi semua sahabat itu kebanyakannya masuk surga. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman bukan sahabat namanya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin meminum
air di telaga Rasulullah SAW, beribadahlah sesuai contoh Rasulullah SAW. Jangan membuat ibadah-ibadah baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nanti kita akan hafal hadis setelah ini. Siap-siap ya. Oh, insya Allah. Kita bahas ini dulu. Ya. Tadi murojaah ya coba. Yang pertama tadi apa untuk supaya minum di telaga Rasulullah? Menyempurnakan wudu. Ya, ada bercahaya Rasulullah melihat cahaya ya dari bekas anggota wudu kita. Ya. Cahaya, ya, Masya Allah. Yang kedua, beribadah sesuai contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berbuat bid'ah namanya, ya, suatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya menjadi orang yang sabar, ya, itu salah satu sebab, ya, orang bisa minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadisnya disebutkan, ya, bersabarlah sampai kalian temui aku di telaga. Ya, ketika seseorang mendapatkan musibah, ya, maka kita bersabar, supaya kita bisa minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabar itu menahan diri, ya, adik-adik. Jangan gampang marah, ya. Jangan gampang marah. Kalau kalian mau marah, misalkan, langsung ingat. Oh, sabar. Sabar ya, supaya kita bisa minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersabar. Jadi orang sabar menjadi penyebab kita bisa minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, taat kepada pemimpin dalam hal yang baik. Ya, jadi kalau kita berada di sebuah negara kemudian dipimpin oleh orang Islam, ya, selama pemimpin kita Muslim, maka kita taat dalam hal yang baik. Tapi tidak membelanya ketika melakukan kesalahan, ya. Kita mentaati dalam hal yang baik, ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam hal bermaksiat pada Al-Khaliq pencipta. Salah satu sebab, ya, kita bisa minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Taat kepada pemimpin dalam hal yang baik. Cuma 4 kali. Oh, sebenarnya banyak, ya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari kembali, ya. Ini beberapa sebab saja, ya, yang Hari tuliskan di sini, ya, karena waktunya terbatas, ya. Dan kalau kebanyakan takutnya hilang hafalannya, nih. Jadi yang 4 aja dulu dan diamalkan, ya, diamalkan dalam kehidupan kalian, ya, dalam kehidupan kalian. Baik. Nah hari ini ada hadis Rasulullah SAW yang tadi Kak Ari bilang, ya, beribadahlah sesuai contoh Rasul. Karena Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, jadi man amila. Coba kita hafalkan dulu. Kari sebutkan, kalian ikuti. Yang di rumah juga. Siap, Kari. Oh, Masya Allah. Coba ya. Man amila amalan. Laisa alaihi amruna. Fahuwa raddun. Ya, sekali lagi. Man amila amalan. Laisa alaihi amruna. Fahuwa raddun. Nah, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Nah, coba dihafalkan ya. Ini hadisnya pendek kok, ya. Kemudian yang bisa tulisan Arab boleh ditulis. Kalau belum bisa boleh yang terjemahannya saja, ya.
Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan," barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Maknanya tertolak juga tadi, kita tidak bisa minum di telaganya Rasulullah SAW. Yang tadi kata Kari, kalau kita sudah minum di telaga Rasulullah, maka tidak akan pernah haus selamanya. Masya Allah. Tadi sudah digambarkan ya, di padang mahsyar itu sangat panas, ya, sangat kehausan. Ya, tentu kalau kehausan kita butuh air, ya. Beruntung sekali bagi orang-orang yang bisa minum di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditulis hadisnya? Tayyib. Ya, boleh. Yang di rumah juga mau nulis, silakan ya. Masya Allah. Sudah? Sudah semuanya? Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, sebelum kita ke kesimpulan ya, coba dicatat lagi, nanti kali tanya-tanya dari awal ya. Coba nyatet apa enggak nih, memperhatikan atau tidak ya. Baik, yang di studio, yang di rumah mau ikut, boleh silakan ya. Konsentrasi ya, coba. Kalian harus nurut sama perkataan Kari ya, harus nurut ya. Kalau Kari berkata pegang kepala, pegang kepalanya. Coba ya, di rumah juga ya. Kari berkata pegang kepala, Kari berkata pegang kuping, Kari berkata pegang hidung. Kok hidung? Jangan di sini, ini perut ya. Coba ya sekali lagi. Kari berkata pegang kuping, Kari berkata pegang kepala, Kari berkata pegang mata, Kari berkata pegang hidung, Kari berkata pegang perut. Kok kuping yang dipegang? Perut kan di sini. Konsentrasi ya. Coba satu lagi ya, coba ya. Apa ya? Coba gini. Kalian tahu kepala? Kalian kalau tahu kelapa? Kelapa kalian salah ya. Kepala itu diurut. Siap gerakannya ya. Coba ya, ikutin Kari ya. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kelapa diparut, kepala diurut. Kepala diparut, kelapa diurut. Kebalik ya. Kalian kurang konsentrasi nih ya. Masya Allah ya. Kalian yang konsentrasi ya. Masya Allah. Kesimpulannya dari kajian kita hari ini, yang pertama, Kari mau tanya dulu nih ke siapa ya, Rafsya, 4 keutamaan menuntut ilmu. Nah, sebelum ditampilkan nih. Masya Allah. Baik. Dikelilingi malaikat. Baik. Disebut namanya di sisi Allah. Barakallahu fiik. 4 keutamaan bukan pembatasan. Ya, dari ini bukan pembatasan. Ini hanya yang tertera dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. 4 keutamaan menuntut ilmu. Hati menjadi tenang, ya. Kemudian dirahmati oleh Allah, dikelilingi malaikat, dan disebut namanya di hadapan Allah dan para malaikatnya. Masya Allah. Terus kita mau baca lagi supaya bermanfaat. Ada asarnya dalam menuntut ilmu nih ya. Ada kuisnya nih. Masya Allah. Nah, Unais, telaga Rasulullah disebut apa? Barakallahu fiik, Al-Kautsar. Kenapa sih disebut Al-Kautsar? Ada yang bisa jawab? Unais? Karena itu berasal dari sungai di surga. Masya Allah, sungai di surga ini namanya apa? Namanya apa? Al-Kautsar juga ya. Masya Allah, saling melengkapi ya. Baik, barakallahu fiik ya. Telaga Rasulullah disebut Al-Kautsar karena sungainya berasal dari sungai Al-Kautsar di surga. Ya, Masya Allah. Kemudian, sifat-sifat telaga Rasulullah coba Atalah.
Apa aja sih sifatnya? Sifat itu keadaan ya. Keadaannya bagaimana? Panjang dan lebarnya. Pada telaganya sangat luas. Luasnya sangat banyak. Luasnya sebagainya. Ada lagi? Harusnya menambahkan? Unais? Seperti perjalanan 1 bulan. Apanya tuh? Luasnya dan Panjangnya dan lebarnya. Seperti perjalanan 1 bulan gitu ya. Ada lagi? Sifat airnya? Unais mau jawab? lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, Taib. lebih harum dari kasturi. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Itu sifat airnya. Kemudian, siapa? Bukan siapa ya. Agar kita bisa minum di telaga Rasulullah. Siapa? Angkat tangan. Oh, atalah. Baik. Menyempurnakan wudu, 1, dah. ibadah sesuai contoh Nabi, 2, bersabar, orang yang sabar, bersabar, terus taat kepada pemimpin dalam hal yang baik. taat kepada pemimpin dalam hal yang baik. Ada 4 ya, menyempurnakan wudhu, ya, beribadah sesuai contoh Rasulullah SAW, menjadi orang yang sabar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang baik dan tidak membela mereka ketika tidak baik, ya. Taib. 4 ini bukan pembatasan juga ya. Banyak sekali kalau kita belajar lagi, insya Allah. Mudah-mudahan bisa diamalkan hal-hal yang dapat membuat kita minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan.